Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas apa itu sistem upah. Sistem upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah merupakan suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Adapun upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha kerjanya. Sekarang kita akan membahas macam-macam sistem upah. Sistem upah yang pertama itu sistem upah menurut waktu, yakni upah dihitung berdasarkan lamanya bekerja, bisa per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang kedua, sistem upah borongan. Artinya, upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Yang ketiga, ada sistem upah co-partnership. Bagaimana sih sistem upah ini? Yakni, buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Yang keempat, ada sistem upah bagi hasil. Sistem upah bagi hasil artinya memberikan upah kepada setiap pekerja dengan sistem membagi hasil. Yang kelima itu sistem upah menurut prestasi, artinya upah tergantung bagaimana prestasi. Lalu ada sistem upah skala, yaitu upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Lalu ada sistem upah premi, yaitu sistem upah yang kombinasi antara sistem upah prestasi ditambah dengan sejumlah premi. Selanjutnya ada sistem bonus, artinya memberikan tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Yang terakhir, ada sistem upah indeks biaya hidup, yakni upah ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Nah, setelah membahas macam-macam sistem upah, terus tenaga kerjaan, terus tentang tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau yang sedang mencari pekerjaan. Adapun untuk menghitung pengangguran, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam pengangguran. Yang pertama, ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya, mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Menurut BPS, pengangguran terbuka itu terdiri atas mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Yang kedua, ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja, hanya tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya, petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Yang ketiga itu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja, hanya saja tidak bekerja secara optimal dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Contohnya, perusahaan Z memiliki 10 orang karyawan, padahal sebetulnya dengan mempekerjakan 7 karyawan saja, pekerjaan pada perusahaan Z dapat selesai dengan baik, sehingga sesungguhnya perusahaan Z memiliki
kelebihan 3 orang karyawan. Nah, 3 orang karyawan tersebut dapat disebut dengan pengangguran terselubung. Adapun pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang pertama ada pengangguran struktural, yakni pengangguran terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya perubahan dari agraris ke industri. Pengangguran ini dapat diakibatkan oleh 2 kemungkinan, yakni permintaan yang berkurang atau karena kemajuan dan penggunaan teknologi. Yang kedua, ada pengangguran siklus, yakni pengangkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi suatu negara. Adapun macam siklus ekonomi dalam negara yakni depresi atau masa merugi, recovery atau masa pemulihan, masa boom atau kemakmuran, dan masa resesi atau masa kelesuan ekonomi. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan angkatan kerja tersebut menginginkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Lalu ada pengangguran musiman, yakni pengangguran yang terjadi karena fakta musim. Contohnya, para petani atau pekerja bangunan yang bekerja karena dipengaruhi oleh faktor musim. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini angkatan kerja yang menganggur dikarenakan terkena dampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian penggunaan tenaga manusia oleh mesin-mesin teknologi canggih. Contohnya penggunaan pesawat seluler atau handphone menyebabkan pengangguran bagi para karyawan warung telepon atau wartel. Penggunaan traktor untuk memajak sawah menyebabkan pengangguran para pecangkul sawah. Selanjutnya ada pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang memilih untuk tidak bekerja walaupun terdapat kesempatan kerja. Biasanya dikarenakan merasa sudah tercukupi segala kebutuhannya dan memilih banyak melakukan kegiatan sosial. Berikut beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Yang pertama, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertemukan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja atau bisa mengembangkan balai latihan kerja oleh pemerintah. Nah, yang ketiga itu meningkatkan mutu pendidikan dengan mengarahkan atau mengembangkan sekolah ke arah untuk meningkatkan kecakapan para calon kerja. Nah, yang selanjutnya meningkatkan jiwa kewirausahaan. Karena dengan demikian, angkatan yang belum mendapatkan pekerjaan tidak terfokus kepada mencari kerja, melainkan mereka menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk dirinya maupun bagi para pencari kerja. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani, dan menanggung risiko. Kepemimpinan dan berjiwa mandiri merupakan ciri-ciri seorang wirausaha yang akan terhindar dari pengangguran. Yang kelima ada transmigrasi, yaitu dalam rangka persebaran tenaga kerja, perluasan kesempatan tenaga kerja seperti untuk sektor agraris. Yang terakhir yaitu ada perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, dan penggalakan program padat karya. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.